Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita masuk perkuliahan ke-13 ya, teman ke-13. Maaf Bapak, PPT-nya enggak ada. Ini ada nampil. Oh, Sudah kelihatan? Nah, iya. iya sudah Bapak. Jadi pertemuan ke-13 kuliah struktur perkembangan hewan kita masuk ke diferensiasi sel. Diferensiasi itu sendiri itu adalah suatu perubahan sel yang sederhana menjadi yang sel matang, dewasa, dan khusus dengan fungsinya yang tertentu. Nah, ini pengertiannya. Proses ketika sel kurang khusus artinya dia itu masih sel yang awalnya itu masih sederhana, tidak memiliki fungsi tertentu, tetapi setelah mengalami perkembangan menjadi dewasa, dia akan memiliki fungsi tertentu untuk membentuk suatu jaringan atau organ untuk membantu itu keperluan hidup manusia. Terus ini tahapan perkembangan makhluk dewasa. Itu pengertiannya adalah perubahan yang diatur secara rapi dimulai setelah fertilisasi. Fertilisasi itu sendiri adalah peristiwa pertemuan antara sel telur dan sel sperma sampai terbentuknya itu sel dewasa. Nah, tahapan perkembangannya itu dimulai dari pembelahan, dari satu zigot itu terus akan membelah, kemudian terjadi morfogenesis yang terus membelah diri, itu bergerak membentuk kelompok sel yang hampir sama strukturnya, hampir sama semua itu. Kemudian yang ketiga ini akan mengalami diferensiasi atau perubahan, yaitu sel terus berkembang dan mempunyai struktur dan fungsi khusus sampai dimiliki dewasa. Nah, yang sel terdiferensiasi ini atau berubah ini akan menjadi jaringan, organ, dan sistem organ. Yang keempat itu pertumbuhan dari sel yang menjadi jaringan atau organ itu akan membentuk sistem tubuh organisme dan menjadi lebih besar karena pembelahan dan pemberasan sel. Nah, untuk pertumbuhan jaringan dan organ ini tentunya diperlukan nutrisi. Nah, jika organisme itu melampaui ketiga tahap di atas, selain pertumbuhan itu barulah disebut embrio. Nah, pengertian diferensiasi ini adalah proses perkembangan sel atau jaringan imatur atau tidak dewasa menjadi matur dengan fungsi khusus disertai ekspresi protein tertentu, artinya munculnya ekspresi gen-gen tertentu untuk menghasilkan suatu ini pertumbuhan jaringan dan organ, dan modifikasi sitoskeletal atau sitoskeletal itu sendiri adalah jaringan tulang atau jaringan berkas protein sehingga menciptakan struktur untuk membantu fungsi yang diperlukan sel dewasa itu sendiri. Kemudian perkembangan embrio adalah serangkaian kejadian yang kompleks dan terkoordinasi sebagaimana mestinya. Kemudian ada determinasi, adalah proses yang terjadi ketika sel melangsungkan perkembangan nasib sel itu sendiri yang semakin dibatasi dengan sel tunggal berpotensi menjadi sel apa saja, pluripoten. Artinya di sini itu dari sel satu dia akan menjadi banyak, itu selnya menjadi jamak gitu. Kemudian setelah lapisan germinal itu terbentuk, nasib sel itu akan menjadi terbatas lagi. Nah, semakin terbatas itu artinya dia itu sel itu akan menjadi sel yang tunggal. Sel tunggal untuk membentuk suatu jaringan tunggal itu sendiri. Nah, sel itu adalah sel yang bersifat unipoten. Artinya dia itu sudah mempunyai fungsi khusus itu sendiri. Kemudian ada induksi, adalah proses ketika sebuah mediator kimia dilepaskan dari salah satu lapisan embrio, memberikan pengaruh morfogenesis spesifik di bagian lain dengan menginduksi jalur khusus, misalnya jaringan dermis yang berasal dari mesoderm melepaskan suatu zat
yang melepaskan lapisan ekstodem di bawahnya berdiferensiasi menjadi epidermis dan akibat induksi bersamaan dari sel di dekatnya jaringan dan organ dan akhirnya organnya terbentuk. Kemudian ini proses diferensiasi itu menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Jadi saat terjadinya proses diferensiasi atau perubahan sel menjadi jaringan atau organ, itu akan terjadi perbedaan itu, baik itu struktur dari sel somatisnya menjadi jaringan apa, misalnya bisa dilihat dari sel awal itu antara sel telur ayam, kemudian kadal, kemudian lainnya itu strukturnya tentunya akan terlihat perbedaan itu. Mana yang terbentuk kakinya, tangannya, ataupun pada awalnya yang terlihat itu sama struktur kaki dan tangannya, tapi pada tahap perkembangan berikutnya dia akan memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian juga dari fungsinya, misalnya fungsi dari kaki ayam, burung, kemudian dari kelelawar ataupun kucing, pada awalnya terlihat sama, tetapi pada tahap perkembangan berikutnya dia akan memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang fungsinya untuk terbang, kemudian ada fungsinya untuk itu, merangkak. Kemudian juga perilakunya juga akan berbeda pada waktu embrio. Kemudian diferensiasi itu dimulai beberapa saat setelah fertilisasi, zigot, terbentuknya zigot, itu penyatuan sel telur dan sperma, dan akan berakhir setelah proses organogenesis. Nah, organogenesis ini sendiri adalah terjadinya perbentukan organ tubuh makhluk hidup. Nah, zigot sendiri itu sudah mulai memiliki orientasi bakal jadi jaringan apa, misalnya jaringan kulit ataupun jaringan lainnya. Kutub animal akan menjadi dorso anterior dan bakal jadi ekstodem. Kemudian kutub vegetal akan jadi ventroposterior dan bakal jadi endodem. Nah, ini contohnya dari jaringan selnya. Dari jaringan sel awal ini, yang sel imatur seperti ini bentuknya. Kemudian setelah mengalami tahap perkembangan, dia menjadi gumpalan sel, bakal embrio. Kemudian ada lapisan tropoblas. Nah, setelah mengalami tahap perkembangan berikutnya, dia menjadi 3 lapisan, antara lapisan luar, ekstodem, tengah, endodem, dan mesodem. Nah, ini contohnya epidermal ekstodem itu akan menjadi jaringan kulit, rambut, kuku. Kemudian neural ekstodem akan menjadi jaringan atau organ ini otak, saraf. Kemudian mesodem akan menjadi organ jantung, pembuluh darah, otot, dan dermis. Kemudian bagian endodem akan menjadi hati dan pankreas, saluran pencernaan dan pernafasan. Kemudian ini diferensiasi atau penentuan jenis kelamin itu terjadi pada minggu keempat setelah sel benih primordial berada dalam kandung kuning telur. Kemudian penentuan sel jenis kelamin ini berlangsung pada sel somatis atau sel tubuh yang asal mulanya dari kelenjar benih. Kemudian bila ada pertemuan antara ini kromosom X dan Y, itu akan terbentuk testis atau pria. Kemudian jika tidak ada kromosom Y, itu akan terbentuk ovarium atau wanita. Jadi bila X ketemu Y itu akan menjadi laki-laki. Ataupun bila tidak ada kromosom Y dari sel sperma itu yang bertemu dengan sel telur, hanya kromosom X dengan X, tentunya akan membentuk ini jenis kelamin wanita. Nah, ini proses diferensiasi dari sel awal zigot. Setelah fertilisasi ini akan seperti ini. Sel zigotnya ini akan mengalami perkembangan berikutnya ke tahap blastomer, ini akan membelah. Kemudian pembelahan ini akan mengalami ini morfogenesis atau morula. Ini akan terus membelah lebih banyak lagi. Kemudian tahap blastula, ini diferensiasi pertama. Di sini akan mulai mengalami ini tahap perkembangan untuk membentuk suatu organ. Nah, barulah di diferensiasi
Yang sesungguhnya di geras tulang itu akan terbentuk 3 lapisan, baik itu lapisan luar, dalam, dan tengah. Nah, pada tahap geras tulang ini nanti akan berkembang berikutnya lagi menjadi organ jaringan nanti, baik itu organ jaringan tubuh, kaki, tangan, dan lainnya itu. Dan tentunya pada tahap inilah nanti akan membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian ada diferensiasi atau regenerasi pada makhluk hidup. Nah, ini ada kalanya sel yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan itu dapat bermitosis atau membelah diri kembali untuk membentuk sel anak yang struktur fungsinya itu sama dengan sel induknya. Artinya dia tetap unipoten. Nah, tadi unipoten ini bisa dilihat itu, coba ya. Tadi pada slide. Nah, ini. Nah, ini kan dari proses determinasi itu dari sel yang awal, sel tunggal, dia akan berpotensi menjadi sel apa saja. Dia artinya selnya banyak gitu, masih belum jelas itu, terlihat itu akan membentuk suatu apa. Nah, setelah lapisan germinal itu terbentuk nasib sel, lapisan itu yang nasib sel itu sendiri, yang sudah banyak tentunya dia akan terbatas lagi itu, fungsi khususnya untuk apa. Nah, saat fungsi khususnya itu apa kembali, dia itu akan ada sel yang bermitosis untuk kembali ke awal itu. Tetap pada batasannya itu, tetapi itu satu jalurnya itu hanya tunggal gitu. Tunggalnya itu nanti akan kembali ke sifat induknya untuk mengalami proses regenerasi atau itu penyembuhan pada makhluk hidup. Jadi dia itu ada proses sel yang berdiferensiasi cepat atau berubah dengan cepat, tetapi itu nanti sifatnya itu tidak bisa mengalami regenerasi atau penyembuhan pada makhluk hidup. Ada juga proses regenerasi sel itu yang nantinya itu sifatnya lambat, tapi nanti itu prosesnya fungsinya tentunya berfungsi untuk makhluk hidup itu berguna, baik itu untuk penyembuhan atau mengganti sel-sel yang rusak. Ini bisa dilihat nanti ya. Nah, ini fungsi dari diferensiasi atau regenerasi atau proses perbaikan pada tubuh makhluk hidup ya, baik itu untuk penyembuhan atau mengganti jaringan yang aus atau mati. Tapi pada jaringan tertentu saja, tidak semua organ tubuh pada makhluk hidup, pada mamalia itu bisa melakukan proses regenerasi. Nah, ini bila daya diferensiasi atau perubahan suatu organ dari jaringan itu tinggi, maka tingkat diferensiasinya atau regenerasinya rendah atau tidak ada. Contohnya ini sel saraf, otot jantung. Jadi sel saraf dan otot jantung itu proses diferensiasinya atau pembentukan suatu jaringannya menjadi jaringan saraf dan otot jantung itu dari kecil itu sampai terbentuk itu cepat. Tetapi itu tidak ada proses pemulihannya itu. Kemudian bila daya diferensiasi rendah atau pembentukannya suatu jaringannya itu rendah, untuk membentuk suatu jaringan itu, maka tingkat diferensiasinya itu tinggi atau proses regenerasinya itu tinggi. Contohnya itu terletak pada hati, kulit, dan sumsum tulang. Kemudian bila otot jantung itu mengalami kerusakan, itu tidak akan terjadi regenerasi, akan mengalami penyakit nekrosis, dan hanya akan timbul jaringan ikat atau lemak. Kemudian bila jika otot lurik atau polos yang rusak, akan terjadi sedikit regenerasi dan akan terbentuk jaringan kolagen. Misalnya kita kecelakaan, kemudian patah tulang, kemudian itu ada luka. Nah, setelah lukanya itu sembuh, tentu akan membentuk jaringan kolagen. Nah, biasanya itu kan setelah beberapa bulan itu akan disuntik
itu suntikan kolagen. Nah, suntikan kolagennya itu tentu akan membantu proses penyembuhan dengan cepat. Kemudian ini ada percobaan pada tikus, jika hatinya itu diangkat sebagian akan tumbuh kembali. Kemudian daya didiferensiasi atau regenerasi itu berbanding terbalik dengan umur. Artinya dia itu bila kita masih muda, itu proses penyembuhannya itu masih cepat karena apa ya? Proses penyembuhan dari luka itu dari nutrisi yang kita masuk itu ke dalam tubuh juga, dan aktivitas tubuh kita ditambah dengan daya imun itu juga akan membantu itu proses regenerasi atau penyembuhan. Kemudian daya regenerasi atau yang penyembuhan yang kuat itu adalah pada jaringan kulit, sumsum tulang, gonad atau kelenjar kelamin. Kemudian kornea, pankreas. Kemudian beberapa jaringan eukariot itu mempunyai daya penyembuhan yang tinggi, yaitu mengganti jaringan atau alat tubuh yang rusak. Misalnya terletak pada reptil, pada bagian ekornya, amfibi, dan echinodermata. Kemudian manusia dan hewan tingkat tinggi itu daya regenerasinya rendah, hanya terbatas pada penyembuhan luka atau pengganti jaringan nyaus, misalnya otot lurik, kulit, dan hati. Masuk ya? Oh, saya kira tidak masuk, saya foto lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk ini ya, tugasnya mungkin ada mau ditanyakan dulu, biar tidak kebingungan buatnya. Untuk tugasnya itu nanti topiknya itu boleh sama, tapi kalau misalnya itu ambil atau kopas dari internet ya, jangan sampai itu kalimatnya sama. Kadang saya sering itu menemukan itu kalimat satu dengan lain, baik itu di tugas ataupun di ujian, itu hampir sih sama itu kayaknya. Antara koma titiknya itu juga sama. Berarti pilihannya dari 9 sampai 13 kan, Bapak? Iya, itu saja sudah. Tidak usah sampai 14-15. Soalnya kan kita sampai ke pertemuan ke-13 kan hari ini. Untuk minggu depan itu kan sudah masuk ke pertemuan 14, kemudian minggu depan nanya lagi itu 15. Jadi minggu depan itu sudah luring masuk ke ini, ke kampus. Iya, Bapak. Iya. Baik ya, kalau misalnya sudah mengerti ya tugasnya, kemudian juga untuk materi ini semoga bisa dipahami. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.